produksi padi di Indonesia ini kan meskipun dari pelaporan pemerintah itu surplus, produksi yang dihasilkan itu lebih dari demand-nya, tapi untuk kondisi lahan di petani-petani itu udah agak rusak, bisa ditanam. Persentasenya sangat kecil sekali dari 1000 ke 50. Iya. Itu gimana tuh? Ada perasaan kayak oke kita berhenti aja atau gimana Cak? Yang harus selesai? Oh, sepertinya nanti kalau adik-adik saya mau pakai, saya suruh pikir-pikir lebih lanjut karena Banyak challenge-nya ya. ya banyak challenge-nya Mbak. Dan kalau mereka nggak kuat kan kasihan Mbak, skripsi kan penting. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang mengenai karya dari tim Universitas Brawijaya, yaitu PKM RE yang telah meneliti tentang padi. Nah, seperti apa detailnya? Langsung aja kita berbincang bersama dengan narasumber kita kali ini, yaitu Fata. Halo. Halo, Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik kabarnya. Oke, boleh kenalan dulu. Fata ini siapa sih? Kuliahnya jurusan apa dan angkatan berapa? Oke, jadi perkenalkan nama saya Fatahillah. Lengkapnya Fatahillah Salhan Rizky. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroekoteknologi. Sekarang semester 9, jadi saya angkatan 2020. Oke, I see. Nah, ini penelitiannya sebenarnya tentang apa sih? Boleh diceritakan? Untuk penelitian ini, Mbak, latar belakangnya itu dari padi ya. Ini kan kami mau ngangkat tentang padi. Produksi padi di Indonesia ini kan meskipun dari pelaporan pemerintah itu surplus, produksi yang dihasilkan itu lebih dari demand-nya, tapi untuk kondisi lahan di petani-petani itu udah agak rusak Mbak. Karena hujan asam, karena konversi lahan kayak gitu-gitu, karena penggunaan pupuk kimia juga. Jadi lahannya ini pH-nya turun. Okay. Nah, itu menyebabkan produktivitasnya juga menurun dari padi-padi. Nah, kami mau mengatasi solusi itu dengan membentuk varietas baru. Oke. Dan teman-temannya emang passionnya tuh di bidang pertanian gitu. Kan ini nggak mungkin Fata sendiri kan, ada tim yang mengerjakan. Siapa aja sih di balik layar karya dari PKM ini? Oke, jadi untuk anggotanya ada Dia Salma, itu adalah ketua tim. Kemudian ada Fahri Batullah, itu juga anggota tim. Dua orang ini itu yang fokus di penulisan proposalnya Mbak. Terus ada juga Syifa Nurhaniah dan saya. Kami ini yang bagian teknis di lapangnya, kan kami fokusnya juga di genetik kan Mbak. Jadi di kami itu ada namanya teknik poliploidi. Kromosomnya kita gandakan. Nah itu bagian laboratorium itu kami, saya dan Syifa. Terus ada satu lagi anggota namanya Setyaningsih. Dia bagian di medianya. Jadi ngolah yang di lahan, dokumentasinya ditata untuk dinaikkan ke media kayak gitu. I see. Ini kenalnya di mana nih? Teman sekelas kah? Teman nongkrong? Jadi kami ini berlima itu kan beda angkatannya Mbak. Nah kami disatukan di organisasi. Jadi dari satu organisasi. I see. Ketemu di organisasi akhirnya berbuah manis gitu ya. Termasuk ada penelitian bareng. Oke. Nah kenapa kok akhirnya menentukan oke kita meneliti tentang padi, nggak yang lain di pertanian kan macam-macam gitu. Kenapa tuh? Iya. Yang pertama karena dari awareness kami sebenarnya lihat petani-petani itu merasakan produksinya selalu gagal karena banjir lah, karena kekeringan lah, karena inilah. Nah, makanya terus dan padi ini kan staple foodnya Indonesia ya, makanan pokoknya Indonesia. Makanya kami fokusnya ke padi. Selain itu dosen pembimbing kami juga kebetulan pernah meneliti padi untuk lahan-lahan yang kritis. Nah, jadi kami kan ada sinkronisasi nih, akhirnya diangkatlah topik untuk pembentukan varietas baru padi tahan cekaman lahan masam. Kalau urgensinya saat ini kenapa kok sampai padi itu harus diteliti sama teman-teman? Apa sampai ada isu kayak udah banyak impor masuk, terus akhirnya yang petani lokal ini kurang mendapat perhatian? Untuk masalah-masalah istilahnya kayak impor, kemudian produktivitas, itu nggak terlalu kami angkat sih Mbak. Yang kami angkat itu kondisi lahannya. Karena pupuk kimia ini yang petani pakai sampai sekarang itu kan udah dari Orde Baru ya Mbak, udah dari tahun 90-an. Itu lahan-lahan yang sekarang di daerah saya juga, itu benar-benar miskin haram Mbak. Jadi, ya dan
pH-nya turun. Jadi kalau lahan itu pH-nya turun, dia itu tanamannya kurang bisa nyerap nutrisi. Ibaratnya kita kasih pupuk 1 kilo, itu paling yang terserap cuma setengah kilo atau bahkan kurang. Karena lahannya asam. Oke. Ya. Ada cara nggak tuh buat balikin si tanah biar sehat lagi, atau malah diganti POV-nya adalah si padinya yang harus bisa beradaptasi? Ya, jadi untuk memang solusinya bisa dua, bisa perbaikan tanahnya, juga bisa lewat padinya. Kalau perbaikan tanah itu mungkin butuh pupuk organik, Mbak, dan itu waktunya untuk merehabilitasi lahan yang sudah rusak kayak gitu mungkin 2 tahun. Oh lama ya? Ya. Terus nggak bisa ngapa-ngapain tuh ya 2 tahun bener-bener cuma diperbaikin tanahnya? Sebenarnya bisa, cuman kadang petani itu kurang sabar untuk prosesnya gitu. Nah, makanya win-win solutionnya itu lewat varietas baru yang tahan sama cekaman lahan masam. Makanya teman-teman melakukan penelitian ini. Ya. Bedanya apa sih padi yang biasa sama yang diteliti sama teman-teman? Ya. Jadi kalau padi biasa, Mbak, misalkan varietas yang banyak dipakai petani sekarang itu kan padi 32. Dia kalau ditanam di lahan masam, mungkin aku jelasin dulu terkait lahan masamnya dulu ya, Mbak ya. Ya, boleh. Nah, lahan masam ini itu kandungan Fe-nya tinggi, besinya tinggi. Oh. Tuh. Kalau padi biasa ditanam di lahan masam, dia itu cenderung terlalu banyak menyerap besinya. Jadi nanti daunnya tuh kuning. Terus dia kurang bisa nyerap nitrogennya kayak gitu. Nah, kalau padi yang tahan masam ini dia bisa selektif akarnya. Jadi istilahnya bisa membendung serapan Fe-nya, terus bisa meningkatkan serapan yang hara yang lain gitu. Karena secara genetik dia sudah diatur untuk ada regulasi itu. Wow, teman-teman penelitiannya di mana sih ini? Untuk penelitian labnya di lab FP, di lab pembelian tanaman. Kalau lapangnya di Jatimulyo, di kebun percobaannya FP juga. I see, oke. Nah, proses teman-teman akhirnya bisa membuat padi yang tahan dengan lahan asam tadi gimana ceritanya? Oke. Yang pertama kami eksplorasi dulu. Jadi kami kan mau meningkatkan potensinya padi lokal. Jadi kami mengumpulkan padi lokal dari Malang, dari Jombang, dari Toraja bahkan. Itu kami kumpulkan aksesi-aksesinya, terus kita poliplodisasi. Jadi poliplodisasi itu proses untuk meningkatkan jumlah kromosom. Oh wow. Jadi kalau padi kan kromosomnya itu 24. Nah, kita tingkatkan jadi 48. Itu efeknya bisa meningkatkan ukuran bulirnya, jadi lebih besar. Batangnya juga lebih besar, lebih kokoh, daunnya juga lebih hijau, lebih lebar. Jadi produktivitasnya juga meningkat. Nah, untuk prosesnya itu benihnya dikecambahkan dulu, bentuk kecambah terus direndam dengan larutan kolkisin. Tuh. Oke, dan setiap jenis padi dari daerah yang berbeda juga menghasilkan hasil yang berbeda atau seperti apa tuh teman-teman? Untuk perbandingannya kami membandingkan padi yang normal dengan padi yang sudah dipoliploidi. Jadi misalkan lokal Malang normal sama lokal Malang yang poliploidi. Itu memang gitu. Ya, beda, Mbak, hasilnya. Yang paling oke dari penelitian teman-teman akhirnya yang mana tuh dari setiap daerah? Oke, yang paling oke itu dari Malang. Jadi Malang kan memang secara basicnya padinya sudah besar ya, Mbak. Jadi Malang itu satu batang padi itu bulirnya bisa 400 bulir. Nah, setelah digandakan dia yang paling besar hasilnya, yang paling bagus. Karena memang dari basicnya sudah bagus. Oke, dan akhirnya teman-teman setelah berhasil membuat tadi apa ya sebutannya varietas baru, sudah benar-benar dicobakah akhirnya sampai mungkin bisa panen, atau seperti apa sih proses dari penelitian ini? Oke, jadi untuk penelitian ini kan hanya 1 musim. Jadi setelah digandakan, yaitu kami tanam bareng, karena ini masih skala uji ya. Jadi kami nanamnya juga di polybag, Mbak. Jadi cuma sedikit tanaman, 1 varietas itu cuma 6 tanaman. Itu istilahnya ya hasilnya masih bisa dibuktikan secara laboratorium. Kalau uji lapang nanti perlu diuji lebih lanjut. Oh, dan butuh waktu yang lebih lama ya. Ya. I see. Kemudian outputnya seperti apa teman-teman yang dihasilkan? Output untuk penelitiannya teman-teman ini? Outputnya yang pertama kami bisa menghasilkan hak cipta dari proses perakitan itu. Terus yang kedua itu benihnya, karena benih lokal ini setelah digandakan itu kan bisa menjadi varietas baru. Nah, itu jadi istilahnya calon varietas yang bisa didaftarkan nantinya. Wow. Terus juga untuk novelty-nya itu proses dari penggandaan kromosom itu.
Keren banget ya teman-teman ya, kepikiran sampai ke sana. I see, oke. Nah, dalam proses teman-teman membuat itu, apakah ada cerita-cerita gitu ya? Kok kayaknya lancar banget dari awal sampai akhir gitu ya? Kan ada dinamika dalam kelompok. Ada nggak tuh cerita-cerita yang memorable banget? Eh, Sebenarnya riset ini tuh hampir 1 bulan kami tuh stuck buat yang proses poliploidisasinya. Kami tuh habis sampai 1.000 benih. Hah, banyak banget. Iya, 1.000 benih untuk per varietasnya. Jadi untuk 7 varietas ini kami sudah habis 7.000 benih. Itu karena apa ya, harus menyesuaikan konsentrasi dan waktu perendamannya, Mbak. Itu gagal. Bahkan padinya ada yang albino. Wah, Iya, jadi ada yang mati, terus ada yang kena jamur dan lain-lain gitu. Nah, terus akhirnya bisa berhasil. Itu pun yang berhasil hanya dari 1.000 benih cuma dapat 50-an yang benar-benar bisa ditanam. persentasenya sangat kecil sekali dari 1.000 ke 50. Iya. Itu gimana tuh? Ada perasaan kayak kita berhenti aja atau gimana, capek harus selesai? Iya, jadi kami itu kayak ini gimana ya, apa ya udah nggak usah aja gitu, atau kita mungkin, terus akhirnya kan konsul ke dosen kan, Mbak. Terus kata dosen, ya udah kita coba ulang. Ini dilakukan saja di ruangan saya, di ruangan dosen waktu itu. Jadi dosennya langsung ngamatin, langsung juga ngontrol. Oh, oke. Sejauh apa sih peran pembimbing ya ini untuk bisa teman-teman akhirnya menghasilkan karya? Dosen ini jujur saja memang core utamanya tim kami dosennya sih, Mbak. Jadi Oke. dosen namanya kan Dr. Budi Waluyo. Itu benar-benar support, ngajarin teorinya, benar-benar ngajarin dari nol. Sabar gimana sih proses tekniknya, terus teorinya gimana bisa nantinya padinya bisa bagus itu seperti apa, dan juga tadi bantu merawat untuk yang proses poliploidisasi. Oke, berarti kalian nih ngerjainnya di dalam lab gitu ya? Ya, di dalam lab dan di ruangan dosen. Wah, double combo. Ini boleh nggak sih sebenarnya dipakai buat skripsinya teman-teman? Kan penelitiannya nggak mudah gitu ya dan butuh waktu lama. Untuk bolehnya pasti boleh banget, Mbak. Cuman kalau sepertinya nanti kalau adik-adik saya mau pakai, saya suruh pikir-pikir lebih lanjut karena Banyak challenge-nya ya? ya banyak challenge-nya, Mbak. Dan kalau mereka nggak kuat kan kasihan, Mbak. Skripsi kan penting kan ya untuk kelulusan. Jadi kalau mereka dari tekadnya nggak kuat dan nanti kalau gagal terus malah mereka Stres. down, ya stres kan, ya bahaya. Kasihan saya kadang. Oh, I see. Oke. Nah, proses teman-teman join PKM ini gimana sih? Apakah tinggal mendaftar ketika kalian punya karya atau ada proses administrasinya apa segala macam, gimana tuh awalnya? Oke, jadi untuk PKM yang di FP itu ada organisasi namanya Prisma LKM. Ya, mereka menjaring dulu dari fakultas. Terus habis itu diseleksi untuk ke tahap yang UB. Terus habis itu lolos di tingkat UB baru direvisi untuk daftar ke yang dikti ke PKM, baru pendanaan. Oke. Tapi dalam satu tim itu apakah harus satu fakultas atau boleh variasi nih? Aku ada teman dari fakultas seberang pas segala macam. Sebenarnya boleh, Mbak, untuk lintas fakultas. Tapi Cuma karena topik kami ini benar-benar pertanian, jadi kami hanya mengambil dari pertanian. biar fokus ya keilmuannya untuk bikin kayak gitu. Oh, oke. Ada saingan terberat nggak tuh waktu daftar? Kan sama-sama di UKM sama pasti ngelihat, wah ini nih. Sejauh ini saya nggak tahu ya, Mbak ya, apakah ada saingan yang berat banget atau enggak. Cuma yang dari pertanian itu tahun ini kayak ada penurunan, Mbak. Oh, Jadi kenapa tuh? biasanya yang lolos ke pendanaan itu bisa sampai 10 tim, tapi tahun ini cuma 3 tim. Itu pun yang topiknya benar-benar pertanian cuma tim kami. Oh. Yang lainnya tuh ada topik peternakannya, terus ada topik pengolahan limbahnya kayak gitu-gitu. Wah, ini berarti harus diberikan wejangan sama kakak-kakak tingkat gitu ya buat adik-adiknya biar semangat. Karena mungkin memang tidak semua orang tuh punya passion di PKM, kan banyak yang bilang PKM itu susah, harus telaten gitu ya. Dari ceritamu sendiri juga seperti itu. Kalau ngelihat di lapangan sendiri teman-teman deh ngelihat, ada nggak sih yang sebenarnya punya passion ke PKM selain timnya kalian? Atau apa strugglingnya sekarang di anak-anak mahasiswa itu? Kalau di FP sendiri mungkin yang selama ini jadi masalah itu tugasnya, Mbak. Jadi anak-anak itu, mahasiswa itu pada belum bisa bagi waktu tugas dan untuk pengembangan dirinya gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dilakukan kalau punya mentor istilahnya, entah itu cutting atau dosen, itu bisa lebih mudah untuk
mengerjakan PKM atau mengembangkan dirinya yang lain lah. I see. Nah, ini menarik. Nah, Kak Alfata sendiri gimana cara memanajemen waktu, membuat skala prioritas, kayak kuliah jalan, organisasi jalan, PKM tambah lagi gitu kan? Kalau saya sendiri, waktu saya kan ikut PKM 2 kali Mbak. Jadi tahun 2022 itu saya ikut PKM GFT, lolos, tapi nggak sampai PIMNAS juga, hanya pendanaan. Terus yang tahun 2024. Kalau saya dulu dari maba itu, saya selesaikan satu-satu. Jadi organisasi dulu saya puaskan, setelah puas itu baru ke PKM kalau lomba-lomba gitu. Oh, jadi setiap tahun punya target Ya. akhirnya punya capaian gitu ya. Bisa ditikirin ya sama teman, karena ada orang yang kita mau semuanya tapi bingung gitu yang mana duluan yang dikejar dan sebagainya. Oke, nah kemudian next planning dari Fata ataupun dari tim terkait penelitian ini mau dibawa kemana sih? Untuk nextnya, karena kami belum bisa berhasil ke PIMNAS Mbak, tahun depan adik-adik ini yang angkatan bawah saya itu mau nyoba lagi dengan topik yang mirip, cuma nanti pasti diubah karena lewat PKM. PKM itu kan harus berbeda ya dengan tahun sebelumnya. Itu mau ya intinya dilanjutkan lagi dan diwariskan terus. Jadi pengembangan varietasnya itu bisa sampai benar-benar jadi varietas yang bagus dilepas gitu. I see. Nah, kalau yang didaftarkan Haki oleh timnya teman-teman itu adalah varietas yang sudah ditemukan saat ini atau seperti apa sih? Atau nama penelitiannya? Kalau hak ciptanya itu lebih ke metodenya, metode pembentukannya. Karena itu metode itu akhirnya dimiliki oleh tim tertentu atau sebenarnya boleh nih dipakai lagi sama yang lain? Metode ini sebenarnya kami kan menggunakan metode kami menggabungkan metode dari peneliti-peneliti dari mulai tahun 90-an, tahun 2000-an gitu. Nah, terus kami modifikasi, jadi ini kan kayak temuan baru Mbak, metode baru gitu, karena hasil modifikasi. Jadi kami daftarkan hak cipta. Kalau nanti adik-adik yang mau pakai PKM ini lagi, topik ini lagi, punya metode baru, hasil modifikasi, itu boleh didaftarkan hak cipta lagi sebenarnya. Jadi nggak harus plek gitu, nggak harus sama. Seru ya, menarik ya dunia penelitian ini. Oke, nah buat teman-teman yang misalnya kurang suka awalnya dengan dunia penelitian tapi kepingin nih belajar, kalau di FP sendiri bisa mulai di mana sih belajarnya? Kalau di FP teman-teman yang ingin belajar terkait riset itu bisa bergabung di organisasi namanya Prisma FPUB. Itu memang LKM yang fokus ke bidang minat bakat dan pengembangan mahasiswa di bidang akademik gitu. Atau kalau teman-teman punya kenalan kakak tingkat yang memang sudah terbiasa di bidang lomba atau organisasi lain mungkin yang punya fokus ke lomba, ke riset, itu bisa join atau bisa kenalan supaya mungkin nanti diajak untuk bergabung dengan timnya. Oke, itu bakalan diajarin dari nol nggak sih? Atau harus sudah punya basic penulisan? Dari nol dong Mbak, kan kami juga dulu belajar dari nol. I see. Jadi join as a member, terus akhirnya nanti belajar bareng, baru nanti diarahkan lomba-lomba. Kapan tuh opreknya misalnya ada? Untuk tahun ini setahu saya opreknya sudah lewat Mbak. Udah lewat ya, berarti next year ya? Iya. Bareng sama maba biasanya ya? Kalau biasanya 2 kali Mbak. Jadi untuk yang tahun semester ini, semester ganjil itu untuk jaring maba. Nanti untuk semester genap itu nanti ada lagi, paling bulan Februari Maret. Awal tahun. Wah, ini kesempatan ya buat teman-teman yang mungkin kepingin kayak Fatah dan tim gitu ya ke depan seperti apa. Mungkin last question, kasih semangat dan motivasi nih buat teman-teman biar nggak kupu-kupu kuliah pulang aja, bisa punya karya dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Silahkan. Oke, jadi buat teman-teman mahasiswa UB semuanya yang ingin berkarir atau ingin berjenjang di PKM atau di riset yang lain, pesan saya tekuni riset yang teman-teman suka, terus sering-sering konsultasi dengan dosen dan cari teman-teman yang sejalan dengan pemikiran atau dengan apa yang teman-teman suka gitu. Jadi nanti lingkungan yang terbentuk, ekosistem yang terbentuk di teman-teman itu merupakan ekosistem yang mendukung buat riset atau penelitian yang mau teman-teman lakukan. Oke, terima kasih banyak Fatah. Semoga lancar skripsinya, kemudian penelitiannya juga memberikan banyak manfaat untuk masyarakat nantinya. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.